Ya, berikutnya demi meningkatkan UMKM naik kelas dan bertransformasi ke segmen digital, kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR diklaim mampu mendorong UMKM naik kelas. Ya, bukan hanya itu pemirsa, KUR UMKM juga terbukti mampu menyerap 32,1 juta lapangan kerja. Demi mendorong lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memperoleh aksesibilitas finansial dari lembaga keuangan, pemerintah terus memperkuat dukungannya terhadap pelaku UMKM lewat layanan penjaminan. Di mana melalui dukungan layanan penjaminan, Indonesia Financial Group atau IFG bertekad membuka peluang aksesibilitas finansial UMKM agar para pelaku usaha bisa naik kelas. Tercatat hingga Juni 2022, realisasi volume penjaminan KUR telah mencapai 101,1 triliun rupiah dengan UMKM yang menjamin sebanyak 2,21 juta debitur UMKM. Di sisi lain, nasabah segmen super mikro, mikro, dan kecil yang saat ini sebanyak 10,7 juta nasabah dapat meningkat hingga 32,1 juta nasabah. KUR yang berhasil disalurkan Bank Plat Merah BRI tercatat mencapai 104,5 triliun rupiah untuk 2,7 juta pelaku UMKM di Januari hingga Mei 2022. Jumlah ini setara dengan 41,12% dari target breakdown pemerintah di tahun ini yang sebesar 254,1 triliun rupiah. Sementara itu, porsi pembiayaan untuk UMKM di Indonesia baru sekitar 20% atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura 39%, Malaysia dan Thailand 50%, Jepang 65% dan Korea Selatan dengan 80%. Tentu saja hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30% pada 2024 dan terus meningkat hingga 50%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, itu tadi dia satu informasi yang menarik kalau kita lihat kebijakan mengenai KUR ini menjadi salah satu kebijakan yang dipertahankan walaupun memang presidennya sudah berganti begitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita kemudian cukup pesimis begitu terkait dengan keberlanjutan dari kebijakan yang dirasa positif, tapi kemudian setelah presidennya berganti kebijakan tersebut nggak lanjut juga gitu. Tapi ini dilanjutkan betul gitu sekali. ya, dan merupakan awalnya adalah gagasan dari presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ya. Betul. Oke, dan kami akan kembali pemirsa dengan gagasan apa yang menarik untuk investasi Anda, portofolio Anda, karena ada informasi yang kayaknya udah bukan rahasia lagi, Wiki, di mana ternyata 4 juta single ID di Bursa Efek ataupun ya menjadi investor itu didominasi oleh selain milenial, generasi Z. Oh, jadi sudah ada minat yang luar biasa dari anak-anak muda begitu untuk kemudian berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Oke, usai jeda berikut ini kita akan hadirkan informasinya di Market Plus. Tetap bersama kami.